Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Di sini kita akan belajar yang pertama mengenai bentuk pecahan, kemudian persen dan desimal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas pecahan biasa atau pecahan murni. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Nah, pecahan artinya sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contoh 7/4. Nah, ini 7, yang paling atas ini angka 7 itu dinamakan pembilang. Sedangkan yang di bawah, angka 4, itu adalah penyebut. Jadi kalau yang di atas namanya pembilang, kalau yang di bawah namanya penyebut. Kemudian, yang kedua adalah pecahan campuran. Apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan murni. Contoh, 3/1/2. Nah, ini angka 3 adalah bilangan bulat, 1/2-nya adalah bilangan pecahan murni. Jadi ini 3/1/2. Itu pecahan campuran. Kemudian ada lagi contoh yang kedua 5/3/4. Nah, ini 5/3/4 pecahan campuran juga. Ini angka 5 itu adalah bilangan bulat dan 3/4 adalah pecahan murni. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan desimal atau ke bentuk desimal. Nah, langkah-langkah mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan desimal yaitu: 1. Ubahlah pecahan tersebut ke pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, atau 10.000. 100.000 juga bisa ya. Jadi, langkah-langkah cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan desimal yaitu: 1. Ubahlah pecahan tersebut ke pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, atau 10.000. Setelah itu, ubahlah ke bentuk pecahan desimal. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, ini ada perintahnya. Ubahlah pecahan berikut ke bentuk pecahan desimal. Nomor 1, ini 1/5. Ini pecahan biasa atau pecahan murni ya. Ini angka satunya karena di atas dinamakan pembilang. Kalau angka 5-nya ini namanya penyebut. Kemudian ini 2/3/4. Nah, ini adalah pecahan campuran. Nah, dua pecahan ini 1/5 dan 2/3/4 akan kita ubah ke pecahan desimal. Baik, akan kita kerjakan ya. Jadi 1/5 ini akan kita ubah ke pecahan desimal. Pertama-tama perhatikan, jawab. Ya, jawab ya. Kita isi nomor 1 dulu ya. 1/5 kita ubah ke pecahan desimal. Perhatikan. Nomor 1, 1/5. Perhatikan. Ini tadi kan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Itu yang pertama, ubahlah pecahan tersebut ke pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, atau 10.000. Nah, di sini penyebutnya
ini masih angka 5. Berarti angka 5 ini bisa kita ubah ya. Bisa ke angka 10 atau ke angka 100. Caranya bagaimana? Perhatikan, caranya sama dengan 1/5 ini kita tulis kembali. Nah, ini dipanjangkan. Perhatikan, kita kali ya. Kalau penyebut ini dikali, maka pembilang juga dikali. Perhatikan, kira-kira penyebut 5 ini bisa diubah ke angka 10 ya, atau 100. Kita ubah saja ke angka 10. Berarti sama dengan 5 kali berapa hasilnya 10. Berarti 5 dikali 2 per 10. Nah, berarti 5 kali 2 adalah 10. Kalau ini dikali 2, kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga, angka 1 ini ya, harus dikali 2 juga. Maka dikali 2 juga. Kalau ini dikali 2, kalau penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Nah, sudah jadi ya. 2 per 10. Nah, kita ubah ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu ada tanda koma ya. Perhatikan, sama dengan, kita tulis komanya dulu. Nah, 2 per 10, kalian perhatikan, kalau per 10 berarti di sebelah kanan koma, ini sebelah kanan koma, harus 1 angka. Berarti angka 2 ini kita tulis. Nah, 1 angka kan? Nah, di sini angka berapa? Karena tidak ada lagi, karena pembilangnya angka 2 saja, berarti tulis 0. Jadi isinya adalah 0,2. Jadi, kita tulis, jadi 1/5 sama dengan 0,2. Nah, seperti itu ya. Jadi 1,5 kalau kita ubah ke pecahan desimal, maka isinya adalah 0,2. Sekali lagi ya. Ini 1/5 kita ubah ke pecahan desimal. Bagaimana caranya? Nah, kita ubah dulu penyebutnya dulu ya. Ini angka 5, ini penyebut. Karena posisinya di bawah, jadi ini penyebut namanya. Itu harus kita ubah ke angka 10, 100, atau 10.000. Karena angka 5 ini bisa diubah ke angka 10, maka kita ubah ke angka 10 ya. Caranya kita pakai sama dengan, kemudian pernya kita tulis, 1/5 ditulis lagi. Karena angka 5 ini bisa diubah ke angka 10, berarti dikali 2. Sama dengan 10. Karena penyebut ini, 5 ini dikali 2, maka pembilang juga ini angka 1 harus dikali 2 juga. 1 kali 2 itu 2. Isinya adalah 2 per 10. Nah, kita ubah ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu ada tanda komanya. Kita tulis tanda komanya. Kemudian di sebelah kanan komanya, di sebelah kanan koma ini, karena ini per 10, berarti harus 1 angka di belakang koma. Nah, berarti pembilangnya kita pindahkan ke sini, 2. Nah, di sini kita tulis 0. Karena tidak ada lagi bilangan ya. Berarti 0,2. Jadi 1/5 sama dengan 0,2. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2, yaitu 2/3/4. Ini pecahan campuran ya. Ini adalah pecahan campuran. Kita tulis di sini ya. Nomor 2. Nomor 2 adalah ini ya.
2/3/4. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, sama dengan ini pernya ditulis dulu. Ini penyebutnya angka 4, kita tulis 4 di sini. Nah, untuk pembilangnya ini caranya 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, itu 11. Nah, sudah ketemu ya. Jadi, ini pecahannya, pecahan biasanya adalah 11/4. Jadi, 2/3/4, kalau kita ubah ke pecahan biasa atau pecahan murni, yaitu 11/4. Perhatikan. Nah, kita tulis saja di sini ya, 11/4-nya kita tulis di sini. Nah, tulis lagi di sini. Nah, kita lihat penyebutnya. Ini angka 4. Angka 4, perhatikan ini penyebutnya. Tadi kan cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan desimal, yaitu ubahlah pecahan tersebut ke pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, atau 10.000. Nah, ini kalau penyebutnya per 4, kira-kira itu diubah ke 10 atau ke 100. Berarti kemungkinan ya, kita ubah ke 100, ke angka 100. Kita tulis pernya agak panjang. Pembilangnya angka 11, kita pindahkan ke sini. Kemudian ini penyebutnya kita pindahkan ke sini, per 4. Ini dikali, ini dikali. Sama dengan per berapa? Perhatikan. 4 kali berapa? Hasilnya 100. Berarti 4 dikali 25. 4 kali 25 adalah 100. Nah ya. Ini penyebut angka 4 ya. Penyebut ini angka 4 dikali 25, 100. Ini pembilang juga sama. Kalau ini dikali 25, maka angka 11 ini pembilang itu dikali 25 juga. Nah, ini 11 dikali 25 adalah 275. Nah, sudah ya. Sudah jadi. Ini berpenyebut 100. Jadi 11/4 kita ubah menjadi angka 4-nya berpenyebut 100, itu menjadi 275/100. Kita tulis di sini. Di sini ya. Kita tulis di sini 275/100. Kita ubah ke pecahan desimal. Caranya bagaimana? Kalau ini komanya kita tulis dulu. Kalau penyebutnya per 100, maka di sebelah kanan koma harus 2 angka. Kalau penyebutnya per 100, maka di sebelah kanan koma harus 2 angka. Ini lihat pembilangnya. Kalian perhatikan. 275. Ada 3 angka. 1, 2, 3. Nah, berarti caranya kita ambil dari yang paling kanan. Ini 2 angka. 75. Di sini ya. 75. Nah, 2 angka kan? Nah, tinggal 2-nya ini kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi 2,75. Jadi 275/100 kita ubah ke pecahan desimal itu menjadi 2,75. Jadi, kita tulis ya. Jadi,
Kembali ke soal. 2/3/4. Ya, perhatikan. 2/3/4. Kalau kita ubah ke pecahan desimal itu menjadi 2,75. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih. Bapak ucapkan semangat terus dalam belajar.